Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga pada sehat-sehat aja ya. Dan gak pernah bosan dengerin cerita dari channel Serpihan Kisah Misteri, ataupun gak bosan nonton videonya. Kali ini gue bakal bawain cerita yang gue kutip dari forum Kaskus yang dinamakan penulisnya Stars 55. Jadi cerita ini berdasarkan kejadian mistis yang pernah dialami teman gue sewaktu kuliah dulu. Kejadiannya pada tahun 2011 silam. Gue di sini bertindak sebagai teman gue, sebut aja Ani. Nama disamarkan ya teman-teman. Ani ini berpetualang dengan teman-teman kosnya ke salah satu gunung yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung ini punya sejuta keindahan yang pasti membuat kalian terpesona, kata Bono. Baguslah, sahut Intan, sementara yang lain sibuk dengan handphone masing-masing. Kami di sini terdiri dari 6 orang. Gua, Intan, Ayu, Putri, Jainal, dan Bono. Cewek-cewek berempat di sini adalah teman satu kos. Sementara Jainal dan Bono adalah pacar dari Putri dan Ayu. Rombongan ini sepakat akan berlibur ke puncak HD di salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Singkat cerita, kita istirahat di sini, sholat terus makan yang banyak biar kuat perjalanan nanti. Perintah Bono setelah rombongan sampai di warung dekat pintu gerbang jalur pendakian. Oke, nanti kita berangkat jam berapa? Tanya Jainal. Jam 8, masih ada waktu cukup buat istirahat, ucap Bono pada kami yang nampak kelelahan setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota kami. Jam 19.50, Bono sudah meminta kami untuk bersiap-siap memulai pendakian. Bono juga sudah registrasi di pos pendakian agar nama-nama rombongan terdata jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tibalah saatnya memulai perjalanan malam kami. Jaga jarak untuk selalu berdekatan agar tidak ketinggalan rombongan. Jaga sikap dan jaga perkataan selama di perjalanan, ucap Bono menasihati kami. Bono memang cowok yang baik, yang mengayomi. Beruntung sekali Ayu memiliki pacar seperti dia. Dia jugalah yang punya ide mengajak kami liburan ke sini karena sudah pernah beberapa kali mendaki dan melihat keindahannya. Alhamdulillah, hingga tiba di pos 1 yang jalurnya masih bisa dikatakan landai ini, tidak ada hal mistis seperti yang saya khawatirkan. Deretan pohon pinus dan pohon cemara tidak seseram yang dipikirkan. Mungkin gua aja kali yang terlalu penakut. Kita istirahat di sini sebentar aja karena jalur ke pos 2 cukup masih belum berat, ucap Bono menerangkan. Bon, saya kebelet pipis nih, gimana dong? Tanya Putri. Kamu sih kebanyakan minum es tadi Put. Gini nih jadinya, gerutu Intan dengan logat Betawinya yang khas. Zainal, antar Putri ke samping pohon itu, buang air di sana. Tapi jangan lupa minta izin dulu, khawatir ada makhluk tak kasat mata dekat situ. Perintah Bono sambil menunjuk ke arah pohon cemara yang tidak terlalu tinggi. Sekitar 15 menit Putri buang air kecil. Waktu yang cukup lama untuk sekedar buang air kecil. Jarak kami dengan mereka hanya 5 meteran saja. Cuma tidak enak jika harus mengarahkan cahaya senter untuk mengetahui keadaan mereka. Duh, lama banget cuma pipis saja, gerutu Intan pada Putri dan Jainal sekembalinya.
Masih ribet yang buka celana nih, maaf, jawab Putri. Sudahlah, gak usah diributin. Ayo kita lanjut perjalanan, ucap Bono sambil membetulkan posisi tas ranselnya. Teriak Putri tiba-tiba dalam perjalanan kami menuju pos 2. Wajahnya memerah, matanya melotot. Astagfirullah Putri, kamu kenapa Put? Tanya Intan sambil memegang lengan kanan Putri. Kamu jahat, ucap Putri sambil menunjuk ke arah Jainal. Bono yang menyadari kalau Putri kesurupan langsung mengambil segenggam garam dari tasnya dan membacakan doa-doa. Sejurus kemudian dia sapukan garam tadi ke wajah Putri. Putri tidak sadarkan diri beberapa menit. Setelah siuman, saya memberinya minum agar dia tenang. Makanya kalau jalan jangan melamun, apalagi kalau kondisi kayak sekarang, ucap Ayu. Emangnya saya kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Putri bertubi-tubi. Gak ada apa-apa Put. Setelah ini teman-teman saling ngobrol ya, biar pikiran kita tidak kosong, ucap Bono seketika sebelum ada yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Putri. Dalam perjalanan menuju pos 2, terhitung 3 kali Putri kesurupan dan 3 kali pula Bono yang menyembuhkan. Puncaknya adalah kesurupan yang keempat kalinya. Putri menendang-nendang dan meronta, seolah ingin lari dari peganganku dan teman-teman cewek lainnya. Astagfirullahaladzim. Tak henti-hentinya kami beristighfar dan membaca doa-doa. Namun kali ini Putri tak kunjung sadar. Kenapa kamu melakukannya di sini? Kalian mengotori wilayah ini. Bentak Putri sambil memandang Jainal dengan ekspresi marah. Bono yang menyadari ada hal yang tidak beres di sini, kemudian menginterogasi Jainal. Yang pada akhirnya Jainal mengaku sedari di warung peristirahatan, dia dan Putri sesekali curi-curi kesempatan untuk bermesraan. Dan yang paling fatal, mereka melakukannya saat Putri minta diantar buang air kecil di pos 1. Dasar bejat kalian, tidak tahu tempat. Pantas aja tadi kalian lama banget pipisnya, bentak Ayu pada Jainal. Gua pun terpancing emosi hingga ikut membentak. Kalian gak tahu diri, apa gak bisa menahan diri bareng semalam saja? Jainal diam saja tanpa sepatah kata pun. Sementara Bono masih berusaha mengembalikan kesadaran Putri. Selang berapa lama, entah dari mana datangnya, ada seorang kakek tua berpakaian layaknya pengemis dan menggunakan tongkat. Kami benar-benar kaget. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Penghuni di sini marah pada teman kalian, ucap kakek tua itu tiba-tiba. Kalau kalian memaksa melanjutkan perjalanan, ada bahaya lebih besar dari sekarang. Yang merasuki tubuh teman kalian ini masih prajuritnya saja. Lanjut si kakek menasehati kami. Kakek siapa? Tanya Intan dengan nada gugup dan takut. Saya pedagang di puncak, nak. Kakek mau kembali untuk mengambil barang dagangan lagi, jawab kakek tersebut. Kakek berjalan mendekati Putri dan mengelus dahinya sambil membaca doa-doa. Beberapa saat Putri tersadar dengan kondisi lemah, namun masih cukup mampu untuk berdiri. Dengan sigap, gue, Ayu, dan Intan membopongnya untuk putar balik menuju tempat peristirahatan di gerbang pendakian. Kenapa kita balik? Tanya Putri dengan nada pelan. Kondisimu lebih penting Put, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, ucap gua.
ada rasa iba pada Putri, karena bagaimanapun dia teman kami. Dia korban di sini, korban kecerobohan Jainal yang seharusnya melindungi, malah mencari kesempatan untuk bermesraan. Perjalanan kami kembali terasa lebih cepat dari perjalanan berangkat tadi. Putri langsung kami istirahatkan di salah satu warung. Sementara Bono sibuk menelpon kenalannya untuk menjemput kami dengan mobil. Dia memutuskan untuk membawa kami pulang malam itu juga, karena khawatir masih ada makhluk tak kasat mata yang tidak suka dengan keberadaan kami di sini. Satu hal yang menjadi misteri, si kakek yang menasehati dan menyembuhkan Putri dari kesurupan terparahnya itu hilang entah kemana. Padahal setelah menyembuhkan Putri, dia berpamitan berangkat pulang duluan. Kami yang mengikuti dari belakangnya dengan jarak beberapa meter saja, tiba-tiba kehilangan sosok si kakek. Mustahil dia lewat jalan lain karena jalur pendakian hanya itu saja. Kalaupun lewat jalur lain, pasti cahaya senternya tetap kelihatan. Entahlah, wallahu alam. Akhir cerita. Liburan yang seharusnya dipenuhi dengan foto-foto keindahan puncak gunung yang akan mengisi timeline sosial media malah berakhir dengan kisah misteri karena ulah teman kami. Mungkin suatu saat nanti saya akan kembali ke sana dengan teman-teman yang lebih bisa menjaga diri. Oke, terima kasih teman-teman. Hanya itu saja yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman, jangan pernah bosan ya dengerin cerita dari channel Serpihan Kisah Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.